mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 di Bidang Pendidikan dalam Dunia Industri Farmasi. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktek penguasaan teknologi industri, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Juniadin. Saya Nada Ananda. Saya Ferlifana. Saya Nadia Agamayanti. Saya Rizka Mairunisa. Saya Siti Kafifah Sabdan. Saya Widawani. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terancamnya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan sama teman saya, Ferlifana. Pengertian dari COVID-19. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk dan bersin. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19 menurut Kemenkes RI tahun 2020. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Baik, selanjutnya materi saya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Siti Kafifah Sabdan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dampak positif. Yang pertama, memanfaatkan waktu dengan belajar pandemi yang mengharuskan kita mengurung diri di rumah serta menjauhi keramaian sosial ini tidak harus kita isi dengan kecemasan dan ketakutan. Kita dapat mengisinya dengan berbagai kegiatan positif seperti menggunakan waktu untuk memperdalam dan mempelajari hal-hal baru seperti berkebun, memasak, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya kolaborasi orang tua dan guru. Diterapkannya pembelajaran daring akan menyadarkan orang tua akan sulitnya mendidik anak, sehingga hal tersebut menimbulkan empati orang tua terhadap guru. Guru pun sadar pembelajaran daring tidak akan lancar tanpa peran pengawasan orang tua di rumah. Yang ketiga, bisa belajar dari mana saja, walaupun masih banyak yang belum bisa optimal dan mengaplikasikannya pembelajaran daring. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu kemudahan lainnya dalam melakukan pembelajaran, selama jaringan dan perangkat yang dipakai mendukung. Kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tidak perlu terkait dengan pembelajaran yang mengharusnya kita duduk diam di kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juniadin. Dampak negatif: 1. Kurangnya tema pembelajaran secara tatap muka. 2. Banyaknya orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan di waktu belajar online membuka Facebook, sedangkan aplikasi pembelajaran hanya dibuka untuk absen saja, bukan untuk membaca materi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Nada Ananda. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di masa pandemi sekarang ini ada beberapa aplikasi pembelajaran yang muncul. Contohnya yaitu Google Classroom, Zoom Cloud Meeting, dan Cisco Webex. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Widawarni. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Faktor penghambat selama pembelajaran sistem daring. Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah, terbatasnya sarana dan prasarana. Ketiga, minimnya jaringan internet. Keempat, biaya. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizka Khairunisa. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kesimpulan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Wabah corona ini memang penyakit yang mematikan.
bahkan dapat melumpuhkan dunia di berbagai sektor, terutamanya di bidang pendidikan. Sesungguhnya, di setiap peristiwa itu memiliki sisi positif dan negatif. Tidak seharusnya kita hanya mengeluh dengan segala kesulitan, tanpa mau bersyukur dengan kemudahan dan pelajaran yang kita dapatkan. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, kita dapat mensyukuri dan mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif, sembari memperbaiki sedikit demi sedikit dengan segala kekacauan yang ada. Itulah hasil dari presentasi makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.